Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ali wa sahbi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa jalalaniyati salihah amma ba'du. Al-Mukarram wal Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wabil khusus kepada guru besar kita semua, Buya Yahya, yang kita doakan selalu mudah-mudahan orang-orang seperti beliau diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman sekarang ini, dan mudah-mudahan segala urusan dunia dan akhiratnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan oleh Allah daripada fitnah dunia dan akhiratnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kita istiqomah selalu hadir di majelis taklim yang seperti ini, dan Allah berikan kepada kita semua keikhlasan beramal karena Allah, bukan karena manusia, sehingga kelak tatkala kita meninggal dunia kita bisa mengharap pahala kita diberikan oleh Allah, dan kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari amal yang kita lakukan bukan karena Allah, karena manusia, baik sanjungannya atau mengharap dunianya atau pangkatnya atau jabatannya. Kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pula dengan berkah hadirnya kita di tempat, di majelis-majelis seperti ini, Allah bersihkan hati kita daripada seluruh penyakit hati. Allah jauhkan kita daripada kedengkian, Allah jauhkan kita daripada riya, Allah jauhkan kita daripada sombong, Allah jauhkan kita daripada segala sesuatu dari penyakit hati yang menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan dan daripada kemaksiatan yang kita tinggalkan, mudah-mudahan itu menjadi sebab kita dimuliakan oleh Allah, baik itu di dunia sampai di akhirat, meninggal husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga pendengar setia radioku, dan juga pemirsa Al-Bahjah TV yang mudah-mudahan selalu diberikan taufik hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih selalu memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih bimbing kita, Allah masih ingatkan kita untuk selalu hadir di tempat yang seperti ini. Ini adalah rasa syukur yang harus setiap saatnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanda Allah Subhanahu wa taala betul-betul benci kepada hambanya, yaitu tatkala seorang hamba itu bermaksiat, berbuat kejelekan, Allah tidak tegur hamba tersebut. Ini bukti yang paling luar biasa kalau Allah sudah benci kepada seorang hamba. Dibiarkan sama Allah, dia bermaksiat dibiarkan, dia berbuat kejelekan dibiarkan. Bahkan mungkin lebih dahsyatnya lagi, dia mengatakan saya berbuat maksiat, saya berbuat kejelekan, saya meninggalkan sholat, saya meninggalkan kewajiban saya sebagai seorang perempuan muslimah, saya tidak menutup aurat saya makan riba, saya berjudi, saya minum minuman keras, saya berzina, seluruh maksiat saya lakukan, saya nggak pernah melakukan kewajiban. Tapi mana Allah tidak pernah menurunkan adab kepada saya, Allah tidak pernah menyiksa saya, Allah tidak pernah mengambil dunia saya, Allah tidak pernah memberikan penyakit kepada saya. Ini lebih dahsyat lagi kalau orang bermaksiat kepada Allah, dia merasa bangga dengan dosanya.
maka inilah awal daripada orang tersebut akan menjadi orang yang celaka di dunia sampai di akhirat. Kalau seorang hamba berbuat dosa, ditegur, diingatkan oleh Allah, baik itu dengan musibah atau penyakit, atau mungkin dunianya diambil oleh Allah, kemudian dia sadar, ini Allah cinta dengan hamba tersebut. Tetapi kalau sudah seorang hamba, dia berbuat kemaksiatan, berbuat kejelekan, meninggalkan kewajibannya kepada Allah, dia merasa biasa saja, bahkan merasa bangga. Bahkan di akhir zaman ini orang berbuat maksiat cerita dengan orang-orang yang lain. Bahkan dia kagum tatkala meninggalkan kewajiban kepada Allah, Allah tidak siksa dia di dunia. Ini adalah yang dinamakan istidraj. Istidraj, dia itu melakukan daripada kejelekan, kemudian kemaksiatan, Allah biarkan dan dia merasa bangga dengan itu semua. Dibiarkan oleh Allah. Sehingga pada akhirnya dia tidak pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mengingat tentang kematian, dia tidak pernah pengen memperbaiki dirinya, sehingga pada akhirnya dicabut oleh Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Ini adalah perkara yang luar biasa. Dan ini yang ditakuti oleh kita sebagai seorang hamba. Kadang kita berbuat kejelekan merasa bahwasanya ini bukan satu dosa. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menegaskan dalam hadisnya. Para ulama pun sudah memaparkan kepada kita. Para kiai kita, ustadz, ulama kita yang ada di kampung kita sudah menegur kepada kita. Kemudian kita anggap itu sesuatu yang biasa. Maka ini yang kita takutkan. Atau mungkin kita berbuat kebaikan, kemudian kita bangga, kemudian kita merasa kebaikan kita ini adalah kebaikan yang diterima oleh Allah. Padahal itu semua tidak akan diterima oleh Allah. Karena tujuannya bukan untuk karena Allah, tapi karena sanjungan manusia. Pengen mendapatkan pangkat, derajat, dunia, wilayah, kekuasaan di mata dunia. Kemudian Allah tidak tegur dia, kemudian dia merasa bangga dengan pekerjaannya itu. Maka inilah yang ditakutkan oleh kita. Tetapi bersyukurlah kepada Allah. Kalau kita berbuat kemaksiatan, Allah tegur kita. Atau mungkin waktu orang itu mencuri, kemudian dia tertangkap oleh polisi, bersyukur kepada Allah. Karena dengan itu Allah tegur kita. Sehingga kita bisa introspeksi. Kita bisa melihat kekurangan kita. Kita bisa melihat kejelekan kita. Kita bisa melihat aibnya kita. Tetapi ada sebagian orang itu yang mencuri. Dia tidak ketangguhan, tidak mengaku. Kemudian dia sembunyikan. Sampai pada akhirnya dicabut oleh Allah, akan diminta pertanggungjawaban jawaban oleh Allah di akhirat. Ini yang kita takuti. Kalau di dunia kita berbuat salah ditegur oleh Allah, kemudian kita ingat, kita bertobat kepada Allah, diampuni, selesai. Tapi kalau sampai ini berujung kepada akhirat, berujung kepada pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah, maka tidak ada ampunan Allah, yang ada hanya hitungan dari Allah, hisabnya dari Allah. Karena ada sebagian hamba itu, kalau dia berbuat kejelekan itu, dia itu pengen menyembunyikan, ditutup terus, sehingga dia tidak pengen bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita ini berbuat kemaksiatan kepada Allah, cuma tobat, kemudian kita menyesal, meninggalkannya, bertekad tidak pengen lakukan lagi, udah diampuni oleh Allah, selesai. Tapi ada seorang hamba ini yang tidak bisa melakukan seperti itu. Kenapa? Karena mungkin hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ditutupnya hati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak bisa merasakan manisnya bertobat kepada Allah. Tidak bisa merasakan manisnya menyesal kepada Allah. Tidak bisa merasakan nikmatnya meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada seluruh kejelekan-kejelekan yang kita tidak menyesal, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehidupan kita pada saat ini selalu dibimbing oleh Allah, selalu diingatkan oleh Allah, selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya seluruh kebaikan yang kita lakukan ini ikhlas karena Allah, dan kejelekan kemaksiatan yang kita lakukan ini kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada tatkala kita menghadap Allah, Allah wujudkan kita menjadi orang yang mulia di dunia sampai di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang masalah ibadah, berbicara tentang amal soleh yang kita lakukan,
Kadang-kadang ada seorang itu kalau beramal merasa amalnya diterima oleh Allah. Ini adalah perkara yang tidak baik. Sehingga tatkala dia itu berbuat kebaikan tersebut, dia tidak pernah memperdulikan tentang amal yang dilakukannya diterima atau tidak oleh Allah. Dia merasa pasti amal saya diterima. Ini adalah perkara yang tidak dianjurkan, diajarkan dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW. Lalu bagaimana? Seharusnya seorang hamba yang beramal, yang beribadah, melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada manusia. Di sini Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad mengatakan dalam kitabnya Nasiihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah, beliau mengatakan kalau seorang hamba berbuat kebaikan, maka hendaknya dia harus memiliki dua sifat. Kalau seorang hamba melakukan ibadah, kebaikan, amal soleh, maka dia harusnya memiliki dua sifat. Yang pertama, sifat merasa takut amalnya tidak diterima oleh Allah. Merasa takut. Ya Allah, selama ini saya bersedekah, adakah sedekah saya akan Kau terima ya Allah? Selama ini kita sholat, kita merasa takut, ya Allah, sholat yang saya lakukan ini mungkin sah daripada segi fikihnya, daripada segi ilmu agamanya, tapi adakah amal sholat saya ini diterima oleh-Mu atau tidak ya Allah? Ya Allah, selama ini saya hadir majelis taklim, adakah amal majelis taklim saya ini diterima oleh-Mu atau tidak ya Allah? Seperti inilah harusnya seorang hamba apabila dia beramal. Kemudian sifat yang kedua yang dimiliki hamba tersebut, dia merasa berharap agar amalnya diterima oleh Allah. Berharap, ya Allah, selama ini saya beramal ya Allah, mudah-mudahan amal saya, sholat saya, puasa saya, zakat saya, haji saya, sedekah saya, seluruh kebaikan yang saya lakukan ya Allah, mudah-mudahan Engkau terima ya Allah. Inilah seharusnya seorang hamba beramal seperti itu. Di antara diterima, berharap, kemudian takut tidak diterima dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sifat kalau sudah dua berbarengan, maka pada ujungnya hamba tersebut akan selalu berhati-hati dengan amalnya, sehingga dia selalu mengutamakan beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada orang tidak ikhlas dengan amalnya? Karena dia tidak pernah merasa takut amalnya tidak diterima oleh Allah, sehingga sembarangan tatkala beramal tidak perhatian dengan namanya hati, tidak perhatian dengan ikhlas, tidak pernah menata niatnya. Tetapi tatkala seorang hamba yang beramal itu, dia itu memiliki dua sifat ini, merasa takut amalnya tidak diterima oleh Allah, maka dia akan hati-hati. Bagaimana amal saya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Menjauhi daripada riya, mengedepankan ikhlas, beramal berusaha agar niatnya ditata dari sebelum beramal. Maka dia merasa takut akan terwujud tentang cara-cara bagaimana amal saya diterima. Kemudian setelah dia mengedepankan rasa takut amalnya dia diterima, diwujudkan dengan amal-amal agar diterima, yang terakhir dia berharap agar amalnya diterima. Ya Allah, saya sudah maksimal ya Allah beramal, saya sudah berusaha menata saya punya niat, saya sudah berusaha saya menata punya hati agar ikhlas hanya karena-Mu ya Allah, dan saya menjauhi daripada sifat riya ya Allah. Tapi sekarang saya berharap kepada-Mu ya Allah agar amal saya diterima oleh-Mu ya Allah. Inilah hamba yang beramal yang diingatkan oleh Imam Haddad dalam kitabnya Nasiihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah. Jangan merasa bangga. Oh, saya sudah beramal, pasti di akhirat ada pahalanya. Oh, saya sudah bersedekah, pasti di akhirat ada pahalanya. Tidak ada bentuk pahala sama sekali kalau kita ini beramal bukan karena Allah. Dan amal karena Allah akan terwujud kalau kita merasa takut kepada Allah, amal saya ini diterima atau tidak. Bentuk seseorang itu merasa takut amalnya antara diterima dan tidak, dia akan menyiapkan untuk bagaimana saya beramal ini akan diterima oleh Allah. Dan di sini Imam Haddad juga menegaskan kepada kita, kapan itu rasa takut dikedepankan dan kapan itu rasa berharap lebih dikedepankan. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut harus kita kedepankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tatkala kita di masa muda. Di masa muda, di masa kita merasa kuat, di masa mana kesehatan masih kita miliki,
Di masa di mana kita bisa pergi kemana saja dengan semau kita, tidak terbatas dengan adanya cuaca. Karena kadang kalau orang sudah agak sedikit tua, kalau sudah yang namanya itu cuaca dingin atau cuaca panas, kadang-kadang memiliki keterbatasan kekuatan. Tetapi kalau masih muda, kemana saja saya bisa. Maka tatkala masa muda datang kepada mereka, maka rasa takut kepada Allah lebih dikedepankan, lebih didahulukan, sehingga masa muda tersebut tidak diwarnai dengan kejelekan. Dan ini sering yang kita dengar, bahkan mungkin kita dapatin sendiri, orang-orang yang di masa mudanya, tatkala mereka itu bermaksiat, kemudian ada orang yang mengingatkannya, dia katakan dengan mudahnya, Ustadz, kalau mau ceramah jangan sama saya. Kalau mau ngingetin saya bukan sama saya, itu loh, sama orang tua saya yang sudah tua, itu loh. Itu loh sama orang-orang yang di ujung sana, Ustadz, yang umurnya sudah 60 tahun, 70 tahun dia mau mati. Ingatkan mereka. Salah alamat Ustadz kalau ingatkan saya masih muda, saya masih punya spirit, saya masih punya kekuatan. Kalau mau ingatkan tuh sana Ustadz. Oleh karena itu Imam Haddad menegaskan kepada kita, di masa mudamu tanamkan rasa takut kepada Allah. Sehingga apa? Yang akan terbina, terwujud tatkala masa muda ditekankan, rasa takut kepada Allah ditekankan di masa muda, ia akan terwujud masa muda tersebut dipenuhi dengan ibadah, bukan maksiat kepada Allah. Kenapa banyak pemuda-pemudi selalu bermaksiat kepada Allah? Karena dia berharap kepada Allah agar dipanjangkan umurnya sampai masa tua, baru dia akan takut kepada Allah. Ini kebalik. Rasa takut kepada Allah ditanamkan di masa muda. Jangan rasa takut kepada Allah ditanamkan di masa tua, kemudian berharap didatangkan di masa muda. Ini kebalik. Dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kematian tidak tahu kapan akan datangnya. Tidak yang muda, tidak yang tua. Tidak yang punya pangkat, tidak yang tidak punya pangkat. Tidak yang presiden, tidak juga yang rakyat biasa. Semuanya kalau kematian datang ya sudah. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundur, atau bisa apa itu? Istilah di-reply, enggak bisa. Dipencet sebentar, malaikat datang, di-reply, malaikat mundur. Malaikat suruh mundur. Kemudian kita bertobat dulu, baru di start lagi, malaikat datang. Enggak bisa. Oleh karena itu, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal, khususnya kata Imam Haddad, di masa mudamu itu loh, hendaknya kau kedepankan rasa takut kepada Allah, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Kemudian yang kedua, berharap kepada Allah kita katakan di masa tua. Tatkala di masa muda kita sudah bina, rasa takut kepada Allah selalu kita jalankan. Pengen meninggalkan sholat, takut kepada Allah sehingga dilaksanakan. Bulan Ramadan, pengen tidak puasa, gampanglah antar saya tinggal bilang saya puasa, nggak ada orang yang tahu kok. Rasa takut dikedepankan kepada Allah sehingga tidak meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Tatkala seorang anak pengen durhaka kepada orang tuanya, dia rasa takut kepada Allah dikedepankan di masa mudanya, dia tidak durhaka kepada orang tuanya. Kemudian dia di masa muda yang bekerja asal-asalan, riba tetap diambil, kemudian bekerja di satu tempat, sampai bekerja di tempat tersebut meninggalkan sholat, kerja di tempat tersebut sampai buka aurat, tinggalkan. Kenapa? Rasa muda ini sudah dibina dengan rasa takut kita kepada Allah, sehingga nggak ada main-main. Sehingga waktu rasa takut kepada Allah sudah dibina di masa muda, waktu kita beranjak di masa tua, baru kita berharap kepada Allah. Ya Allah, sungguh saya di masa mudaku, saya sudah berusaha untuk takut kepadamu ya Allah. Tapi sekarang bagaimana ya Allah? Sekarang saya menginjak usia tua, usia senja. Kadang-kadang saya sholat ya Allah, kadang-kadang sujud saya tidak sempurna ya Allah. Kadang-kadang pun saya mungkin beribadah ya Allah, mungkin saya takut amalku tidak diterima olehmu ya Allah. Dan mungkin kadang sholat saya sudah tidak bisa berjamaah lagi ya Allah. Kadang saya sholat hanya bisa duduk ya Allah. Kadang pun saya sholat ini tiduran ya Allah. Dan kadang saya sholat ini tidak menentu kapan waktunya ya Allah.
Maka masa tua tatkala datang kepada kita, kita berharap kepada Allah. Maka disinilah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ghaffar, yang maha mengampuni kepada hambanya akan Allah berikan. Tatkala seorang hamba di masa mudanya sudah dibina dengan rasa takut kepada Allah, kemudian di masa tuanya dia berharap kepada Allah, Allah akan ampuni, Allah akan sempurnakan. Kenapa? Karena di masa mudanya dia sudah menanamkan rasa takut kepada Allah, sehingga di masa tua Allah berikan pengharapan, Allah berikan rahmatnya, Allah berikan pengampunan. Dan jangan dibalik, di masa muda kita berharap kepada Allah, sudah saya masih muda, Allah bakal ampuni saya kok. Innallaha ghafurur rahim. Allah maha pengampun dan Allah maha sayang dengan hambanya. Masa saya punya dosa nggak diampuni sama Allah? Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah di masa muda, di masa tua, kita lakukan di masa muda takut kepada Allah, kemudian di masa tua pun kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baru setelah ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita kemuliaan untuk meraih daripada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, tatkala kita beramal itu, jangan pernah juga kita yang tadi sudah kita bahas merasa bahwasanya kita ini akan menjadi penghuni surga. Jangan seperti itu. Karena ada seorang hamba itu kalau beramal, sudah sholat, puasa, seluruh kewajiban dia lakukan, maksiat dia tinggalkan, rasa takut kepada Allah dia tanamkan, kemudian juga dia tidak pernah maksiat kepada Allah, kemudian di akhir yang katakan saya pasti masuk surga, saya nggak pernah melakukan kejelekan, saya nggak pernah maksiat, pasti saya nggak bakal masuk neraka. Ingat tadi di awal sudah kita tekankan, rasa takut kepada Allah dan berharap kepada Allah harus kita tekankan sampai kita meninggal dunia. Dari rasa takut terus kita bina, sampai di masa tua pun kita bina rasa takut yang dibarengi dengan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Karena ingat, tidak ada satu orang pun yang berhak menjamin dirinya masuk surga. Tidak ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun yang seperti itu mulianya waktu ditanya, ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, dan kamu ya Rasul tidak bisa menjamin diri masuk surga. Nabi katakan, walaupun saya tidak bisa menjamin diri saya masuk surga. Tapi ingat, di sini ada keterangannya. Karena ada sebagian orang-orang yang mengatakan Nabi Muhammad juga tidak bisa masuk surga. Stop dulu Anda yang berkata seperti ini. Kalau Anda dulu belajar di madrasah, tidak usah di pondok pesantren, di madrasah, Anda pernah belajar seorang Nabi dan Rasul punya sifat namanya maksum, diampuni dosanya oleh Allah, sudah dijamin surganya oleh Allah. Maka tidak usah berbicara Nabi itu tidak masuk surga. Salah Anda. Nabi berkata seperti itu karena itu sifat tawaduknya, rendah hatinya Nabi Muhammad SAW. Bukan Nabi nggak masuk surga. Itu Nabi ajari kepada kita. Orang yang sekelas Rasulullah, yang semulia Rasulullah, yang sehebat Rasulullah mengatakan aku pun tidak bisa menjamin diriku masuk surga. Yang seperti Rasulullah aja berkata seperti itu, apalagi seperti Anda, apalagi seperti kita. Tidak berhak sekalipun kita mengatakan saya bakal masuk surga, saya tidak bakal masuk neraka. Oleh karena itu, para aslafun soleh, orang-orang soleh zaman dulu tuh kalau beramal itu tidak pernah mereka itu selalu menyia-nyiakan dalam hidupnya, dalam waktunya untuk tidak beramal kepada Allah. Dan mereka betul-betul menghargai waktu, kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Mereka nggak pernah main-main. Kenapa? Suatu saat ada seorang hamba Allah, yang mana hamba Allah itu setiap malamnya menangis. Sehingga saking seringnya hamba Allah yang menangis, sampai jamaahnya atau murid-muridnya waktu itu melihat matanya bukan merah lagi, sudah bengkak, kemudian di bawahnya biru. Saking seringnya dia menangis setiap malamnya. Sehingga murid ini, jamaah ini bertanya, wahai orang soleh, kenapa engkau menangis setiap saatnya?
sampai matamu bengkak dan biru seakan-akan engkau sudah tidak punya air mata lagi. Padahal aku selalu menyaksikanmu beribadah kepada Allah. Bukan hanya wajibnya, sunnahnya engkau lakukan. Maksiat, aku tidak pernah lihat engkau bermaksiat kepada Allah. Lalu kenapa engkau seperti ini? Lalu dijawab oleh orang soleh ini, wahai muridku, ketahuilah, memang selama ini aku beribadah kepada Allah. Memang selama ini aku selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang selama ini saya tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tetapi wahai muridku, siapa yang menjamin di akhir sebelum aku meninggal dunia aku bisa meninggal husnul khatimah? Siapa yang menjamin? Siapa yang memberikan jaminan kepada saya bahwasanya saya kelak kalau akan meninggal dunia meninggalnya dengan husnul khatimah? Siapa yang menjamin? Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini orang soleh, ini wali Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah meninggalkan kewajiban kepada Allah, tidak pernah mensia-siakan waktunya kecuali untuk beribadah kepada Allah, tapi masih merasa takut kepada Allah. Lagi mana sama kita? Kadang-kadang berbuat kebaikan bangga, kadang-kadang selalu istiqomah hadir majelis ta'lim bangga, kadang-kadang dekat dengan seorang ulama bangga. Ini orang yang lebih alim, ini orang yang lebih banyak pahalanya, ini orang yang lebih takut bermaksiat kepada Allah, merasa tidak aman, merasa takut kalau meninggalnya su'ul khatimah. Nah kita gara-gara beramal sedikit saja kadang-kadang merasa bangga, pengen disanjung, pengen disebut namanya. Siapa kita? Sehingga dikatakan para wali-wali Allah itu paling takut dengan satu hadis ini, paling takut. Yang mungkin sering kita kaji hadis tersebut dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kalau tidak salah di hadis keempat itu Nabi kita Muhammad SAW menerangkan agar kita ini selalu mewanti-wanti diri agar tidak berbangga, merasa takut kepada Allah, berharap sampai kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Di dalam hadis tersebut diterangkan oleh Rasulullah, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila dira. Fayasbiku alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakuna bainahu wa baina ila dira. Fayasbiku alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Hadis ini menceritakan tentang manusia itu hendaknya selalu merasa takut kalau dia itu meninggalnya su'ul khatimah. Dan hadis ini juga menerangkan agar seorang tidak boleh menghina kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dikatakan inna ahadakum, sesungguhnya di antara kalian la ya'malu bi amali ahlil jannah, pekerjaannya setiap hari adalah pekerjaan ahli surga. Terus ibadah dilakukan, maksiat ditinggalkan. Hatta mayakuna bainahu, sehingga antara dia wa bainaha sama surga illa dira', tinggal sejengkal. Jadi surga sama dia tinggal sejengkal, selangkah melangkah langsung masuk surga. Fayusbiku alaihil kitab, maka datang takdir Allah kepadanya. Fayamalu bi amali ahlin nar, sehingga dia ini orang yang tekun ibadahnya, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, detik-detik, saat-saat akan dicabut nyawanya oleh Allah, maka dia melakukan kejelekan, maka dia bermaksiat kepada Allah. Fayamalu bi amali ahlin nar, melakukan pekerjaan ahli neraka, fayadkhuluha, maka orang ini masuk neraka. Ibadahnya tidak usah ditanya, maksiatnya selalu ditinggalkan. Orang-orang pun mengatakan ini orang, sampai dikatakan orang ini ahli surga, karena orang-orang yang hidup di zamannya tidak pernah menyaksikan dia berbuat kejelekan.
kewajibannya dilakukan. Tapi detik-detik sebelum meninggal dunia, dia bermaksiat kepada Allah sehingga masuk neraka. Maka dia pun dimasukkan oleh Allah ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini diceritakan oleh ulama kita itu di zaman dahulu ada namanya Barseso. Namanya Barseso. Barseso ini diceritakan adalah seorang alim, ahli ibadah, muridnya banyak, pintar-pintar, alim-alim. Bahkan dia dikatakan setiap harinya ibadahnya 1000 rakaat setiap hari, tidak pernah ketinggalan. Sampai suatu saat syaitan datang kepada dirinya. Kemudian syaitan ini menyamar menjadi muridnya, yang dengan tujuan syaitan ini menyamar ingin melesetkan atau ingin menggoyahkan iman Barseso, sehingga berbuat kejelekan. Kemudian dia masuk neraka jadi temannya syaitan. Walhasil kemudian setelah itu syaitan ini menyamar jadi muridnya. Barseso lihat murid-muridnya. Kemudian Barseso melihat syaitan ini nggak pernah dilihat, karena syaitan murid baru dan menyamar seperti manusia, seperti orang biasa. Kemudian Barseso lihat murid ini kok luar biasa. Kenapa? Dikatakan Barseso ini sholat sunnahnya setiap hari ini 1000 rakaat. Syaitan ini sholatnya lebih daripada 1000 rakaat. Syaitan yang dikatakan gurunya malaikat, ibadah di surga 80.000 tahun, gurunya malaikat-malaikat Allah. Tidak ada tempat di surga kecuali sudah disujudi oleh syaitan. Jadi ibadah lebih dari 1000 tidak ada masalah bagi syaitan, kecil, sepele. Barseso ngelihat syaitan ini yang wujudnya sudah menjadi muridnya, ibadah lebih daripada 1000, kaget. Oh, ini kok orang luar biasa. Tidak berapa lama Barseso melihat murid ini tidak punya kegiatan, dideketin, dihampiri. Kemudian ditanya, wahai muridku, amalan apa yang kau miliki sampai engkau ini kalau sholat sunnah lebih daripada 1000? Kira-kira boleh tidak engkau berikan ilmumu kepadaku agar aku bisa sholat lebih daripada 1000? Ilmu apa yang kau miliki? Maka syaitan ini yang menyamar jadi muridnya mengatakan, oh, ada, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kalau kamu lakukan kamu bisa seperti saya. Apa? Akan saya lakukan apapun syaratnya. Tapi asalkan kalau saya lakukan syarat tersebut, saya bisa ibadah seperti dirimu. Oh, bisa. Apa syaratnya? Kamu harus membunuh orang. Kamu harus membunuh orang. Barseso punya ilmu, tahu masalah agama. Barseso katakan, kalau membunuh saya tidak mau. Membunuh itu suatu dosa. Bahkan membunuh itu dosa yang besar. Maka kata Barseso, aku tidak mau. Ya sudah, kalau kamu tidak mau, yang kedua, apa itu? Berzina. Kata Barseso, aku tidak mau. Berzina itu dosa besar. Ya sudah, yang ketiga, apa itu? Minum minuman keras, minum khamar. Kata Barseso, aku tidak mau, karena minum minuman keras itu juga dosa besar. Ya sudah, kata syaitan, yang terakhir, kalau kamu nggak mau nggak usah. Apa itu? Minum minuman keras 1 gelas kecil saja, 1 teguk. Kalau kamu mau, maka setelah itu kamu bertobat kepada Allah, maka engkau akan diampuni oleh Allah, kemudian engkau akan bisa ibadah seperti saya. Mikir Barseso, oh, cuma segelas, cuma 1 gelas, seteguk, bukan 1 botol. Apa? Diremehkan dosa oleh Barseso. Ingat Barseso, alim, ahli ibadah, muridnya banyak, alim-alim lagi. Tapi gara-gara meremehkan ini, apa yang terjadi? Barseso keluar dari tempat tinggalnya, pengen minuman keras, kan tidak enak kalau dilihat sama muridnya.
Dia berjalan sampai ke jalan jauh sekali. Sampai bertemu dengan warung kecil ada di pelosok kampung. Datang ke sana katakan, wahai penjual, aku minta minuman keras. Berapa? 1 gelas kecil saja. Dilihat waktu itu yang menjual adalah seorang perempuan yang tidak menutup auratnya. Kemudian diminum. Mbak Seso tidak pernah kenalan dengan minuman keras. Tidak pernah minum. Sekali minum langsung akalnya hilang. Kalau kata orang sekarang apa itu, mabok sudah. Jalannya yang tadinya lurus sampai goyang-goyang sudah. Setelah kejadian itu Mbak Seso tidak bisa mengendalikan akalnya. Sehingga kalau akal tidak bisa dikendalikan, hawa nafsunya menyetir. Hatinya sudah ditunduk oleh hawa nafsunya menyetir dirinya. Sehingga waktu dia melihat perempuan ini yang tidak menutup auratnya, terpancing hawa nafsunya sehingga dizinai. Perempuan itu dizinai. Setelah dizinai, suaminya datang. Tidak terima. Istrinya dizinai, suami ini bawa pedang. Kemudian Mbak Seso mau dibunuh. Mau dibunuh dengan pedangnya, tiba-tiba pedangnya dipegang sama Mbak Seso, ditusuk balik. Sehingga suaminya meninggal dunia. Apa yang terjadi? Minuman keras, berzina, membunuh. Sampai para ulama mengatakan minum minuman keras dosanya lebih besar daripada membunuh dan berzina. Kenapa? Karena itu menjadi sumber untuk maksiat-maksiat yang lain. Karena hawa nafsunya akan naik, akalnya akan hilang. Maka setelah itu syaitan menyamar menjadi warga kampung, warga kampung, tuh di warung sana tuh ada orang namanya Mbak Seso. Dia itu membunuh kemudian berzina. Tolong adili mereka. Yang betul, iya. Datang. Sampai di sana ternyata benar. Mbak Seso berzina, kemudian membunuh orang, ditangkap. Setelah ditangkap itu Mbak Seso, kemudian diadili. Kemudian Mbak Seso disalib. Ditaruh di tengah-tengah lapangan. Sampai Mbak Seso sudah tidak kuat lagi. Sudah Mbak Seso mau meninggal dunia. Setelah Mbak Seso mau meninggal dunia, syaitan datang kepadanya. Membawa apa? Membawa segelas air. Kata syaitan, Mbak Seso, kamu mau air ini? Mbak Seso sudah tidak punya kekuatan. Mbak Seso hanya mengatakan dengan isyarat menundukkan kepalanya, ya aku mau. Hei Mbak Seso, kalau kamu mau minta air ini, katakan aku adalah Tuhanmu. Katakan aku adalah Tuhanmu, maka aku berikan air ini. Mbak Seso tidak mau mengatakan. Yang terakhir kali Mbak Seso, kalau kamu akan aku berikan 1 gelas ini, katakan aku Tuhanmu, maka akan aku berikan air ini kepadamu. Maka Mbak Seso sudah tidak kuat lagi. Mbak Seso tundukkan kepalanya. Waktu menundukkan kepalanya memberikan isyarat bahwasanya Mbak Seso rela dan ridho. Syaitan itu menjadi Tuhannya. Waktu menundukkan kepala, ternyata dia meninggal dunia, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, apa yang kita ambil hikmah daripada cerita ini? Mbak Seso yang ahli ibadah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak diragukan lagi muridnya, kealimannya, keilmuannya, bisa meninggal su'ul khatimah gara-gara meremehkan dosa. Lalu bagaimana dengan seorang hamba yang amal ibadahnya sedikit, maksiatnya banyak, kemudian meremehkan dosa, kemudian meremehkan kewajibannya kepada Allah yang ditinggalkan? Maka orang-orang tersebut lebih pantas lagi untuk merasakan apa yang dirasakan oleh Mbak Seso. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Al-Faqir mengajak kepada seluruh yang ada di tempat ini, yang mendengarkan acara ini, yang menyaksikan acara ini, mari sama-sama kita kembali kepada Allah dengan fitrah kita yang beramal, merasa takut agar amalnya itu diterima atau tidak, dan berharap kepada Allah sampai kematian datang kepada kita, sehingga kita bisa meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, tidak meremehkan dosa. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Faqir minta maaf.
Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah agar Allah muliakan kita untuk selalu beramal soleh. Allah jaga kita daripada kemaksiatan. Allah muliakan kita untuk menjadi orang-orang yang takut kepada Allah di masa muda kita sampai masa tua kita. Dan Allah berikan rasa berharap kita agar kita tidak putus asa dengan pengharapan yang kita lakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma asli wa sallim Muhammad ya Allah. Allahumma asli wa sallim Muhammad ya Allah. Allahumma asli wa sallim Muhammad ya Allah. Allahumma mansur wa sallim Muhammad. Allahumma farrij wa sallim Muhammad. Allahumma jubur wa sallim Muhammad. Allahumma thabbit wa adil liman ya Allah. Allahumma thabbit wa adil liman ya Allah. Allahumma thabbit wa adil liman ya Allah ya dal jalal wal ikram. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia sampai di akhirat ya Allah. Muliakan kami dengan ilmu agama ya Allah. Muliakan kami untuk istiqamah di majelis ta'lim ya Allah. Muliakan kami untuk beramal ikhlas karenamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, mudahkan kami untuk selalu beramal karenamu ya Allah. Abadikan amal kami ikhlas karenamu ya Allah. Jauhkan kami daripada beramal karena manusia, karena ingin mendapatkan jabatan, karena ingin mendapatkan dunia, mendapatkan wilayah ya Allah. Dunia, jabatan, pujian manusia itu cuma di dunia ya Allah. Tapi di akhirat yang bermanfaat hanya pujianmu ya Allah, hanya ridhamu ya Allah, hanya amal kami yang beramal karenamu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, jangan engkau abadikan amal kami kecuali hanya ikhlas mengharap ridhamu ya Allah. Dan kami berlindung daripada amal yang tidak ikhlas kepadamu ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, pada saat ini ya Allah, jadikan kami orang-orang yang takut kepadamu ya Allah. Takut amal kami tidak diterima ya Allah. Takut amal kami tidak ikhlas ya Allah. Dan mudahkan di masa muda kami ya Allah untuk menanamkan rasa takut kepadamu ya Allah. Dan di masa tua kami ya Allah, jadikan sifat berharap kami kepadamu ya Allah, agar amal kami diterima ya Allah, sehingga kami tidak putus asa dengan amal tersebut ya Allah. Dan pada akhirnya ya Allah, tatkala engkau yang cabut nyawa kami semua ya Allah, cabut nyawa kami semua dengan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah, meninggal dalam keadaan iman ya Allah. Mudahkan lisan, mulut dan hati ini ya Allah untuk mengucapkan kalimat agungmu ya Allah, kalimat muliamu ya Allah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhir kalam itu hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.